Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Rocky Fatih Mustafa. Saya dari kelas 3 Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisis layanan dari crowdfunding. Nah, crowdfunding ini adalah proses pengumpulan dana dari sejumlah individu atau pihak yang tertarik untuk mendukung proyek atau usaha tertentu. Nah, proses ini itu melibatkan kontribusi keuangan dari para donatur yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan produk, peluncuran bisnis, atau proyek amal. Crowdfunding sendiri ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui platform online yang menghubungkan penggalang dana dengan para donatur. Nah, salah satu platform crowdfunding ini ada kitabisa.com. Nah, Kitabisa adalah platform crowdfunding terkemuka di Indonesia yang dikenal karena jumlah pengguna terbesarnya. Nah, mereka telah membangun reputasi dan kredibilitas yang tinggi di dunia crowdfunding. Kitabisa juga berhasil mencatat sejumlah transaksi besar dalam penggalangan dana di Indonesia dan menjadi pilihan utama bagi individu dan organisasi yang ingin mendukung proyek-proyek mereka dengan dukungan finansial dari masyarakat. Nah, berikut ini ada kekurangan dan kelebihan dari kitabisa.com. Kitabisa.com ini menyediakan fitur yang bermanfaat baik bagi penggalang dana maupun donatur. Nah, di kitabisa.com juga memiliki dompet donasi yang fleksibel dengan pilihan pengisian instan atau otomatis mingguan ataupun bulanan. Nah, dari fitur kitabisa.com ini juga memberikan prioritas kepada penggalangan dana mendesak. Jadi mungkin itu untuk kelebihan dari dari kitabisa.com. Dan untuk kekurangannya itu fitur saling bantu memfasilitasi interaksi antar penggalang dana dan donatur, semenjak statistik donasi lengkap membantu penggalang dana melacak perkembangan kampanye. Nah, kitabisa.com juga mendukung inklusi dengan donasi mulai dari Rp1.000 dan fitur dan otomatis memungkinkan donasi berkala. Namun ada juga biaya admin yang dikenakan dan kesalahan transfer donasi bisa memperlambat pencairan dana terutama dalam situasi mendesak. Kita mau daftar dulu akun ke kitabisa.com ya, dengan masukkan nomor ponsel atau email lalu nama lengkap. Kalau sudah, kita tinggal daftar. Lalu tinggal menunggu kode OTP. Nah, sudah masuk ke tampilan awal dari kitabisa.com. Kebetulan saya suka sih sama tampilan depannya. Pemberian warnanya yang ramah biru. Jadi seperti kayak Dana ya, cuman beda sih. Nah, di sini itu ada macam-macam fitur donasi. Nah, ini ada profile. Di donasi untuk bersama melindungi itu ada untuk bencana alam, balita anak sakit, bantuan medis, ataupun bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum. Nah, di bencana alam ini kita bisa mengatur kategori sesuai keinginan kita, seperti mau bencana alam, berita anak sakit, berita bantuan medis atau kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial. Nah, kita tuh bisa ngurutin juga dari yang paling mendesak untuk paling sesuai ataupun dari yang terbaru juga. Itu filter mungkin ya tadi. Selanjutnya kita ada fitur zakat. Nah, di sini tuh kita ada menghitung dan salurkan lembaga amil. Di sini kita mau hitung zakat dulu. Kita coba masukkan. Di sini terdapat banyak pilihan lembaga amil zakat yang ingin kita tuju ya teman-teman. Selanjutnya ada kalkulator. Kita pengen coba dulu. Misalkan kita masukkan penghasilan utamanya itu 5 juta. Lalu untuk pendapatan per bulan 1 juta aja coba. Utang atau cicilannya kita masukin 100.000.
Nah, di sini kita dalam hasil perhitungannya 148.000 untuk keambil zakatnya. Oke, selanjutnya ke fitur sedekah bergulir ya, teman-teman. Ke donasi dulu, teman-teman deh. Nah, di donasi ini kita ada donasi galang dana, donasi otomatis, zakat, dan juga ada sedekah listrik. Masih baru tuh sedekah listrik ya, teman-teman. Kita ke galang dana dulu. Nah, di galang dana ini kita bisanya pakai web ya. Kita bisa memilih jenis galang dananya itu ada 2, medis ataupun. Nah, untuk tips galang dana di sini juga perlu verifikasi identitas dan sebarkan galang dana. Selanjutnya itu ada donasi sedekah listrik. Nah, di sini tuh untuk token listrik ada terdapat caranya juga di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini untuk sedekah token listrik. Oh, gini, teman-teman. Tinggal donasi saja atau bisa donasi otomatis. Selanjutnya ini kita ke fitur koperasi kita bisa. Nah, di sini tuh isinya seperti tolong menolong ya antar donatur. Selanjutnya kita ke volunteer, jadi sukarelawan atau kegiatan aksi sosial. Jadi ternyata di kitabisa.com ini juga menyediakan volunteer ya. Banyak seperti inspirasi event-event yang ada seperti volunteer. Nah, selanjutnya itu ada fitur like, teman-teman, maaf. Donor darah, cuman masih nge-like fitur donor darahnya, teman-teman. Nah, di fitur donor darah ini banyak sekali informasi tentang donor darah. Di sini juga terdapat donor darah terdekat. Bisa milih lokasi juga, kita coba cari Karawang. Nah, di Karawang nih langsung di UTD PMI Kabupaten Karawang, bukanya pukul 8. Nah, di sini juga terdapat persiapan donor darah, informasinya perbanyak konsumsi air, berolahraga. Di sini juga terdapat informasi manfaat dari mendonor darah seperti mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan. Oke, mungkin biar sama jelas di sini bisa pakai ulang aja tampilan dan fitur-fitur yang ada pada aplikasi kita bisa. Yaitu ada donasi otomatis. Di donasi otomatis ini di aplikasi kita bisa terdapat opsi donasi berulang yang memungkinkan pengguna untuk secara teratur memberikan sumbangan. Selanjutnya ada donasi. Di aplikasi kita bisa juga memiliki banyak pilihan dalam fitur donasi. Dapat memilih termasuk berbagai kategori kampanye, termasuk kegiatan sosial, bantuan pendidikan, bantuan medis, dan lain-lain. Selanjutnya ada zakat tadi yang sudah pernah kita hitung. Berdasarkan zakat di dalam opsi ini, pengguna dapat memilih nominal zakat yang ingin mereka bayarkan, memilih lembaga ambil zakat yang mereka dukung, dan memilih metode pembayaran sesuai preferensi mereka. Selanjutnya ada kalkulator zakat yang memungkinkan pengguna untuk menghitung zakat profesi, seperti gambar yang ada pada ini. Selanjutnya ada fitur saling bantu. Di dalam aplikasi kita bisa adalah sebuah inisiatif yang mempromosikan semangat gotong royong dan menghubungkan para donatur untuk membantu sesama anggota saling bantu berkontribusi dalam patungan keanggotaan dengan tujuan memberikan bantuan finansial dalam situasi darurat atau kesulitan keuangan. Selanjutnya ada galang dana. Nah, sistem ini tuh menawarkan fitur penggalangan dana yang beragam. Pengguna dapat memilih dari berbagai kategori yang disediakan. Selanjutnya ada fitur volunteer. Baik Kita Bisa itu merupakan platform yang menyediakan kesempatan bagi kalian yang ingin berkontribusi sebagai relawan dalam berbagai misi kebaikan. Selanjutnya ada Akikah Warga. Nah, ini tuh termasuk layanan akikah yang menyediakan fitur akikah beneran yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam kegiatan akikah dengan berbagai opsi layanan yang bermanfaat.
Dan yang terbaru itu ada sedekah listrik. Di aplikasi ini, kita bisa ini menyediakan fitur sedekah listrik yang memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mengakses listrik. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyediakan token listrik kepada mereka yang memerlukannya. Proses ini sangatlah sederhana, cukup dengan mengklik opsi sedekah token listrik. Mungkin itu saja fiturnya, dan sekian saja untuk menutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.